إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak dapat kita pungkiri sesungguhnya cinta dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah elemen yang penting dalam keimanan kita sebagai seorang muslim. Siapapun orangnya yang mengaku beriman, siapapun kita yang mengaku beragama Islam, tapi kalau dia tidak cinta dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rusaklah iman orang itu. Hal itulah yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia kesemuanya. Hal ini mengandung makna bahwasanya silahkan kita mencintai ayah ibu kita, silahkan cintai suami istri kita, silahkan cintai anak keturunan kita, silahkan cintai siapapun yang hendak kita cintai, tapi ingat, kecintaan pada itu semua tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bersama, siapapun orangnya yang cintanya kepada yang lain lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menegaskan la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Namun demikian, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah cukup hanya sekedar pengakuan. Mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dalam kata-kata. Tidak cukup hanya sekedar kita mengatakan ana uhibbuka ya Rasulullah. Tidak cukup mencintai Rasulullah hanya sekedar kita katakan I love you my prophet Muhammad. Akan tetapi mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita wujudkan dalam amal kehidupan kita yang nyata. Setidaknya ada 3 parameter utama
kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, indikator kalau orang itu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan senantiasa mengingat dan suka menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untaian kalimat sholawat. Kenapa meski demikian? Karena sudah menjadi sunnatullah. Yang namanya orang mencintai sesuatu pasti akan selalu ingat pada yang dicintainya. Orang yang mencintai sesuatu akan senang menyebut nama yang dicintainya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang persoalan siapakah orang yang benar-benar mencintai Allah, salah satu indikatornya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah baik pada saat sedang berdiri, duduk ataupun saat sedang dia berbaring. Maka dengan demikian juga kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ingat kepada Rasulullah dan senang menyebut nama Rasulullah dalam untaian kalimat salawat kepada beliau. Karena ketahuilah bersama, yang bersalawat kepada Rasulullah sebagai bukti rasa cinta bukan hanya dilakukan oleh umat Islam. Yang bersalawat kepada Rasulullah sebagai bukti rasa cinta bukan hanya dilakukan oleh umat manusia, tapi Allah Sang Maha Pencipta, malaikat-malaikat yang mulia. Karena Allah dan malaikat itu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan malaikat pun juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, maka itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikan salam kepada Nabi. Maka bayangkan saja, Allah dan para malaikat saja, karena Allah malaikat itu mencintai Rasulullah, maka Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya, kalau memang dalam hati kita benar-benar orang yang mencintai beliau, maka dia akan suka bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah kalau kita enggan bersolawat kepada beliau. Jangan mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah kalau kita tidak suka bersolawat kepada beliau. Jangan mengaku mencintai Rasulullah kalau kita menjadi orang yang tidak suka pada orang yang bersolawat kepada beliau. Maka itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah manusia yang paling mulia di sisi Rasulullah kelak pada hari kiamat, maka baginda Rasulullah menjawab, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku kelak pada hari kiamat, yakni orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada beliau. Karena bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang mudah dan ringan, tapi punya kedudukan yang amat besar di dalam Islam. Salah satunya di antaranya Rasulullah mengemukakan dalam sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu bihasra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Maknanya, sekali salawat kita baca ke hadapan Rasulullah, maka 10 rahmat akan dicucurkan untuk kita semua. Begitu juga dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, man shalla alayya aw sa'aliyal wasilah haqqat syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku atau memohonkan wasilah
kedudukan yang tinggi untukku, maka berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, indikator kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Karena sadarilah bersama, di antara misi diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadapan kita semua, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kita semua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Mereka adalah orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kita semua. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, kalau kita memang benar-benar mencintai Rasulullah, maka hidup dan kehidupan kita senantiasa merujuk teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagi seorang muslim, kalau kita ada yang bertanya, siapakah teladan kita dalam urusan menjaga akidah keimanan, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling kokoh akidah keimanannya. Begitu juga kalau ada di antara kita yang bertanya siapakah teladan kita dalam menjalankan amal ibadah, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling istiqomah amal ibadah. Begitu juga kalau kita bertanya siapakah teladan kita dalam membangun kehidupan bermuamalah, berinteraksi sosial terhadap sesama manusia, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling memiliki akhlakul karimah dalam hidupnya. Begitu juga kalau kita bertanya, siapakah teladan kita dalam membangun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bekerja, berinteraksi sosial, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, teladan itu semua ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain di mana Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Oleh karena itu, siapapun kita yang ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalannya adalah dengan cara meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan cinta Allah kecuali dengan cara meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, indikator kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sanggup berkorban untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi sunnatullah yang namanya orang cinta akan sanggup berkorban untuk yang dicintainya. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalallahu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan bisa menggapai kebaikan sehingga engkau menginfakkan, mengorbankan apa yang paling kau cintai. Dan itu semua telah dibuktikan oleh generasi terbaik umat ini. Mereka adalah pecinta-pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah kita ingat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan hampir semua hartanya demi cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat
bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sanggup mengorbankan hampir semua hartanya demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengorbankan harta yang tak berbilang jumlahnya, sekali lagi demi cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib di malam hijrah sanggup menggantikan tempat tidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sahabat Ali bin Abi Thalib tahu malam itu adalah malam yang akan direncanakan oleh orang kafir hendak menangkap bahkan membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali bin Abi Thalib sanggup menyiapkan dirinya untuk menggantikan kedudukan Rasulullah dalam menghadapi situasi yang mencekam ini. Semua itu dilakukan demi cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga betapa banyak sahabat Nabi yang gugur di saat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Hunain. Berapa nyawa yang melayang dalam peperangan itu, semua dilakukan atas nama cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hari ini kita hidup tidak sejaman dengan Rasulullah. Maka bagaimana cara kita berkorban untuk Rasulullah sebagai bukti kalau kita mencintai beliau? Tidak ada jalan lain, berkorbanlah untuk Islam, agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kalau kita benar-benar mencintai beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pecinta-pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperbanyak salawat kepada beliau, yang selalu meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita, dan selalu rela berkorban untuk Islam, agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah bersama, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat pun kita akan dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat, ketika orang Arab Badui bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah balik menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang kau siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Maka orang Arab Badui menjawab, tidak banyak amal yang aku persembahkan untuk mempersiapkan diri menyongsong datangnya hari kiamat, tapi demi Allah aku akan mencintai engkau. Maka kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya apa? Kalau hari ini kita di dunia menjadi sosok manusia yang benar-benar mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak pada hari kiamat pun insyaallah kita akan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qahhar al azizil jabbar muqawwir laili 'alan nahar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أهلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا لمن خافك واتقاك ورضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.